Di kalangan masyarakat Muslim di negara Indonesia, ada tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia setelah mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun setelah mereka selesai melaksanakan ibadah rukun Islam yang ketiga, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah selesainya melaksanakan ibadah sholat Id di pagi hari pada hari pertama di Hari Raya Idul Fitri, yang dilaksanakan di masjid-masjid, di surau-surau, di lapangan terbuka atau di tempat-tempat musola yang dekat dengan rumah mereka. Kemudian mereka melanjutkan dengan tradisi saling berkunjung ke kediaman saudara. Mereka berkumpul dengan para handai tolan, menikmati jamuan yang dihidangkan. Sembari untuk menjalin kembali ikatan persaudaraan, dengan bertujuan untuk saling memaafkan kesalahan. Tradisi ini yang oleh masyarakat Muslim Indonesia dinamakan dengan tradisi halal bihalal. Lalu, sejak kapankah tradisi halal bihalal yang menjadi tradisi tahunan yang dijalankan oleh umat Muslim di Indonesia? Sehingga menjadi tradisi budaya umat Muslim dari berbagai lapisan masyarakat yang dijalankan hingga sampai saat ini. Dan tetap bertahan menjadi budaya yang khas bagi umat Muslim di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, pendiri Pusat Studi Al-Quran di Indonesia, halal bihalal merupakan kata majemuk dari bahasa Arab, dari kata halala, yang diapit dengan kata penghubung ba. Kata tersebut memiliki makna, penyelesaian masalah, mencairkan yang beku, atau bermakna melepaskan ikatan yang membelenggu. Atau dengan makna lain, tradisi kegiatan untuk menjalin silaturahmi yang disertai dengan ritual saling memaafkan kesalahan. Merujuk pada tulisan dari Ahmad Baso, tokoh intelektual muda dan pakar peneliti manuskrip kuno Nusantara. Yang ia kutip dari naskah kuno yang berjudul, Sejarah Sagung ing Para Ratu. Yang sekarang manuskrip kuno tersebut, tersimpan rapi di India Office Library yang berpusat di kota London. Di dalam naskah tersebut diterangkan, tradisi halal bihalal yang dilaksanakan umat Muslim Indonesia hingga saat ini, telah ada sejak abad ke-14 Masehi sejak era Kesultanan Cirebon. Dalam naskah, Sejarah Sagung ing Para Ratu, pada halaman 119 dikisahkan, Sunan Gunung Jati yang bertempat tinggal di wilayah Kalisapu, berlayar menuju Cirebon untuk menemui gurunya Syekh Nurjati yang sudah lama tidak berjumpa. Kedatangan Sunan Gunung Jati bertujuan untuk bersilaturahim dan memohon halal bahalal kepada sang guru. Sang guru berkenan menerima halal dari muridnya dan memaafkan. Kemudian, diceritakan dalam naskah Banten Cirebon, yang dikisahkan oleh Sultan Hasanuddin, sang pendiri Kesultanan Banten. Dalam naskah yang berbahasa Arab Jawa, yang kini naskah tersebut tersimpan dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada halaman 73 dikisahkan, bahwa wilayah Jepara adalah tempat diselenggarakannya tradisi halal bahalal untuk pertama kali. Dalam naskah tersebut dikisahkan, penduduk Jepara, berbondong-bondong datang bersama-sama menuju Masjid Jepara, untuk melaksanakan kegiatan halal bahalal dengan melakukan jabat tangan kepada Pangeran Karangkemuning, sang penguasa Jepara. Dari dua sumber naskah primer tersebut dapat disimpulkan, tradisi halal bihalal yang menjadi tradisi umat Muslim di Indonesia telah ada sejak abad ke-15 Masehi, sejak era Kesultanan Cirebon dan Jepara. Tradisi halal bihalal di kalangan umat Muslim Indonesia tetap berlangsung pada abad ke-17. Di mana Adipati Mangkunegara yang ke-1, yang berkuasa antara tahun 1757 hingga 1795 Masehi, mengadakan pertemuan besar. Pertemuan itu diselenggarakan setelah melaksanakan sholat Id. Pertemuan yang dihadiri para adipati, punggawa dan para prajurit di Balai Keraton.
Mereka dengan tertib mengadakan sungkeman atau jabat tangan sebagai tanda halal bihalal sesama punggawa istana. Kemudian pada abad ke-19 Masehi, ketika negara Indonesia memasuki pasca kemerdekaan pada tahun 1948, bangsa Indonesia yang memasuki 3 tahun kemerdekaannya mengalami gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling berselisih, dan tidak mau didudukan dalam satu forum. Juga terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah, yang dipicu oleh pemberontakan DI, TII, dan Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno yang saat itu menjabat sebagai kepala negara, berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan besar, untuk meredakan para elit politik yang saling menyalahkan dan berselisih, demi kebaikan bangsa Indonesia. Sehingga atas saran dari Kiai Wahab Hasbullah, seorang tokoh masyarakat Islam Indonesia, Kiai Wahab Hasbullah menggagas untuk diadakannya kegiatan halal bihalal. Tepat pada Hari Raya Idul Fitri, atas saran dari Kiai Wahab Hasbullah, Presiden Soekarno mengundang semua tokoh politik bangsa untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri pertemuan silaturahmi yang diberi judul Halal Bihalal. Dan pada akhirnya para elit politik yang berselisih, mereka dapat duduk dalam satu forum sebagai awal baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan sejak saat itulah tradisi halal bihalal, yang telah dikenal oleh penduduk Muslim Indonesia sejak abad ke-15 Masehi, menjadi tradisi yang dijalankan umat Muslim Indonesia sebagai acara bersilaturahmi dan saling maaf-memaafkan kesalahan hingga saat ini. Dan tradisi halal bihalal menjadi ciri khas tersendiri bagi umat Muslim di Indonesia, yang kemudian tradisi ini mulai berkembang ke berbagai komunitas Muslim di berbagai negara di seluruh dunia.